Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lili Fitra Fatmawati dengan NIM 12640620137 akan menjelaskan sedikit tentang nilai, sikap, dan kepuasan kerja. Pengertian nilai. Secara bahasa, kata nilai dapat diartikan sebagai harga. Pada dasarnya, pengertian nilai adalah suatu konsep umum atau gagasan yang merujuk pada hal-hal yang dianggap benar, baik, berharga, penting, indah, pantas, dan dikehendaki oleh masyarakat secara umum di dalam kehidupannya. Ciri-ciri nilai. 1. Terbentuk melalui proses interaksi. Contohnya yaitu nilai adab makan dan minum yang dipelajari seseorang dari kecil melalui interaksi dengan orang tuanya di rumah. 2. Mempengaruhi kepribadian seseorang, yaitu seperti nilai-nilai yang mengutamakan kepentingan bersama, seperti sikap tolong-menolong kepada teman atau tetangga yang sedang kesusahan dapat membuat seseorang menjadi lebih peduli secara sosial. Memiliki dampak atau pengaruh yang berbeda-beda. Contohnya, seseorang yang mengutamakan nilai kejujuran pasti tidak akan membuat curang atau bohong di setiap tindakannya. 4. Berbeda-beda. Hal ini ada kaitannya dengan budaya atau kebiasaan yang ada di kelompok masyarakat. Contohnya, masyarakat Jepang sangat patuh terhadap peraturan atau tata tertib lalu lintas. Sementara di Indonesia masih banyak pengendara yang menerobos lampu merah. Macam-macam nilai. 1. Nilai material merupakan segala sesuatu yang berguna bagi tubuh manusia. Contohnya, barang-barang kebutuhan pokok, pakaian, obat-obatan, dan sebagainya. 2. Nilai vital merupakan segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk melaksanakan aktivitasnya. Contohnya, buku dan perlengkapan alat tulis bagi pelajar, komputer bagi orang yang bekerja di bidang IT, barang-barang perkakas untuk orang pekerja bangunan. 3. Nilai kerohanian merupakan segala sesuatu yang berguna bagi batin atau rohani manusia. Nilai ini terbagi menjadi beberapa macam, yaitu 1. Nilai kebenaran yang bersumber dari akal manusia dan diikuti dengan fakta-fakta yang telah terjadi. 2. Nilai keindahan yang berhubungan dengan ekspresi atau perasaan seseorang mengenai keindahan suatu hal, seperti karya seni. 3. Nilai moral yang bersumber dari perilaku baik dan buruknya seseorang. 4. Nilai religius yang bersumber pada kepercayaan atau keyakinan manusia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pengertian norma. Norma adalah seperangkat aturan berupa perintah atau larangan yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama. Bedanya dengan nilai, norma bersifat nyata, tegas, dan jelas. Pelanggar norma akan diberi hukuman atau sanksi tertentu. 1. Hasil kesepakatan bersama. Norma adalah peraturan yang berfungsi untuk mengatur perilaku seluruh anggota masyarakat. Oleh karena itu, norma harus berdasarkan hasil kesepakatan bersama. 2. Bisa mengalami perubahan. Norma yang terbentuk dari proses interaksi bisa mengalami perubahan sesuai dengan keinginan atau kehidupan anggota masyarakat itu sendiri. 3. Ditaati bersama. Sebagai aturan, norma harus didukung dan ditaati bersama oleh setiap anggota masyarakat. 4. Memiliki hukuman atau sanksi. Hukuman atau sanksi ini ada yang sifatnya ringan, sedang, dan berat. Hukuman atau sanksi akan diberikan kepada setiap orang yang melanggar norma yang berlaku. Macam-macam norma. 1. Norma agama yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa sehingga sifatnya mutlak dan harus ditaati oleh setiap pemeluk agama. Contohnya, melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh Tuhan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. 2. Norma kesusilaan atau norma moral yang bersumber dari hati nurani manusia untuk menentukan mana perbuatan yang baik dan buruk. Norma ini akan membentuk akhlak atau budi pekerti seseorang. Contohnya, bersikap jujur, tidak suka mengambil barang orang lain. 3. Norma kesopanan yang bersumber dari pergaulan seseorang di masyarakat. Norma ini didasari dari kebiasaan, kepatutan, dan kepantasan yang berlaku di masyarakat. Contohnya, sikap hormat kepada orang tua,
sopan dan santun kepada semua orang. 4. Norma hukum. Norma yang didasarkan pada undang-undang tertulis yang dibuat secara resmi oleh badan negara dengan tujuan mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sifatnya memaksa serta bertujuan untuk melindungi dan menjaga tata tertib masyarakat. Contohnya, tidak melakukan tindakan kriminal, tertib lalu lintas, dan wajib membayar pajak. 5. Norma kebiasaan atau norma kelaziman yang bersumber dari tradisi budaya masyarakat. Contohnya, mencuci tangan sebelum makan adalah kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat umum demi menjaga kesehatan dan kebersihan diri. Pengertian etika. Secara etimologis, kata etika berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu etikos, yang artinya timbul dari suatu kebiasaan. Etika dalam arti sempit sering dipahami masyarakat sebagai sopan santun, sedangkan etika secara umum atau luas adalah suatu norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku di masyarakat bagi seseorang terkait dengan sifat baik dan buruk. Etika merupakan suatu ilmu tentang kesusilaan dan perilaku manusia di dalam pergaulannya dengan sesama yang menyangkut prinsip dan aturan tentang tingkah laku yang benar. Dengan kata lain, etika adalah kewajiban dan tanggung jawab moral setiap orang dalam berperilaku di masyarakat. Ciri-ciri etika. 1. Etika tetap berlaku meskipun tidak ada orang lain yang menyaksikan. 2. Etika sifatnya absolut atau mutlak. 3. Dalam etika terdapat cara pandang dari sisi batiniah manusia. Macam-macam etika. 1. Etika filosofis. Pengertian etika filosofis adalah suatu etika yang bersumber dari aktivitas berpikir yang dilakukan oleh manusia. Dengan kata lain, etika merupakan bagian dari filsafat. Berbicara tentang filsafat, maka kita perlu mengetahui sifat dari etika tersebut, yaitu 1. Empiris, yaitu cabang filsafat yang membahas sesuatu yang ada atau konkret. Misalnya, filsafat hukum yang mempelajari mengenai hukum. 2. Non-empiris, yaitu filsafat yang berusaha melampaui hak konkret dengan seolah-olah menanyakan sesuatu yang ada di balik semua gejala konkret. Macam etika yang kedua, etika teologis. Pada dasarnya, etika teologis terdapat pada setiap agama. Etika teologis ini adalah bagian dari etika secara umum karena mengandung berbagai unsur etika umum dan dapat dimengerti jika memahami etika secara umum. Misalnya, dalam agama Kristen, etika teologis merupakan etika yang bersumber dari presuposisi tentang Allah atau yang ilahi, serta melihat kesusilaan bersumber dari kepercayaan tersebut terhadap Allah atau yang ilahi. Pengertian moral. Moral adalah produk yang dihasilkan oleh budaya dan agama yang mengatur cara berinteraksi atau perbuatan, perilaku, dan ucapan antar sesama manusia. Dengan kata lain, istilah moral merujuk pada tindakan, perilaku seseorang yang memiliki nilai positif sesuai dengan norma yang ada di suatu masyarakat. Tujuan norma. 1. Untuk menjamin terwujudnya harkat dan martabat. 2. Untuk memotivasi manusia agar bersikap dan bertindak dengan penuh kebaikan dan kebajikan. 3. Memberikan wawasan masa depan. 4. Untuk menjaga keharmonisan hubungan sosial. Macam-macam moral. 1. Moral ketuhanan. Moral ketuhanan adalah semua hal yang berhubungan dengan keagamaan atau religius berdasarkan ajaran agama tertentu dan pengaruhnya terhadap diri seseorang. Wujud moral ketuhanan, misalnya melaksanakan ajaran agama yang dianut dengan sebaik-baiknya. Contoh, menghargai sesama manusia, menghargai agama lain, dan hidup rukun dengan yang berbeda agama. 2. Moral ideologi dan filsafat. Moral ideologi dan filsafat adalah semua hal yang berhubungan dengan semangat kebangsaan, loyalitas kepada cita-cita bangsa dan negara. Wujud moral ideologi dan filsafat, misalnya menjunjung tinggi dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Contoh, menolak ideologi asing yang ingin mengubah dasar negara Indonesia. 3. Moral etika dan kesusilaan. Moral etika dan kesusilaan adalah semua hal yang berkaitan dengan etika dan kesusilaan yang dijunjung oleh suatu masyarakat, bangsa, dan negara secara budaya dan tradisi. Wujud moral etika dan kesusilaan, misalnya menghargai orang lain yang berbeda pendapat,
baik dalam perkataan maupun perbuatan. Contoh, mengucapkan salam kepada orang lain ketika bertemu atau berpapasan. 4. Moral, disiplin, dan hukum. Moral, disiplin, dan hukum adalah segala hal yang berhubungan dengan kode etika profesional dan hukum yang berlaku di masyarakat dan negara. Wujud moral, disiplin, dan hukum, misalnya melakukan suatu aktivitas sesuai dengan aturan yang berlaku. Contoh, selalu menggunakan perlengkapan yang diharuskan dan mematuhi rambu lalu lintas ketika berkendara di jalan raya. Fungsi moral. 1. Fungsi pelayanan. 2. Fungsi pengaturan. 3. Fungsi penilaian. 4. Fungsi pembelajaran. 5. Fungsi motivasi atau dorongan. 6. Fungsi perlindungan. Dan 7. Fungsi kendali. Pengertian sikap. Sikap adalah segala perbuatan dan tindakan yang berdasarkan pada pendirian dan keyakinan yang dimiliki. Sikap adalah pernyataan evaluatif terhadap segala sesuatu, bisa berupa objek, orang, atau peristiwa. Sikap mencerminkan perasaan seseorang terhadap suatu. Sikap mempunyai 3 komponen utama, yaitu kesadaran, perasaan, dan perilaku. Faktor pembentuk sikap. 1. Pengalaman pribadi. Moschem mengungkapkan 2 aspek yang secara khusus memberi sumbangan dalam membentuk sikap. Pertama adalah peristiwa yang memberi kesan kuat pada individu, yaitu peristiwa traumatik yang merubah secara drastis kehidupan individu, misalnya kehilangan anggota tubuh karena kecelakaan. Kedua, yaitu munculnya objek secara berulang-ulang. 2. Pengaruh orang lain. Menurut ahli, seseorang tumbuh dan berkembang sesuai dengan rangkaian interaksi antar perorangan dalam kehidupannya, di dalam keluarga, dengan teman sebaya, teman akrab, atau pernikahan, melalui contoh-contoh yang bersifat formal dan informal yang berlangsung relatif cukup lama. Interaksi antar perorangan ataupun kelompok akan berpengaruh besar terhadap komponen kognitif, afektif, dan konatif seseorang. Begitu juga dengan sikap. Pada umumnya, individu cenderung untuk memilih sikap yang konformis atau searah dengan sikap orang yang dianggapnya penting. 3. Pengaruh kebudayaan. Pembentukan sikap tergantung pada kebudayaan tempat individu tersebut dibesarkan. Seperti yang diungkapkan Aswar, kebudayaan tempat kita hidup dan dibesarkan mempunyai pengaruh besar terhadap pembentukan sikap. Contoh pada sikap orang kota dan orang desa terhadap kebebasan dalam pergaulan. 4. Media massa. Menurut Aswar, berbagai bentuk media massa seperti televisi, radio, surat kabar, majalah, dan lain-lain mempunyai pengaruh dalam pembentukan opini dan kepercayaan seseorang. Adanya informasi mengenai sesuatu hal yang dimuat oleh media memberikan landasan bagi terbentuknya sikap terhadap hal tersebut. Rahayu Ningsih mengatakan bahwa pesan sugestif yang dibawa oleh media apabila cukup kuat akan memberikan dasar afektif dalam menilai sesuatu hal sehingga terbentuklah arah sikap tertentu. 5. Lembaga pendidikan dan agama. Institusi berfungsi meletakkan dasar pengertian dan konsep moral dalam diri individu. Pemahaman baik dan buruk, salah atau benar, yang menentukan sistem kepercayaan seseorang hingga ikut berperan dalam menentukan sikap seseorang. 6. Pengaruh faktor emosional. Suatu sikap yang dilandasi oleh emosi yang fungsinya sebagai semacam penyaluran frustasi atau pengalihan bentuk mekanisme pertahanan ego dapat bersifat sementara ataupun menetap. Pengertian kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah ukuran dari tingkat kepuasan pekerja dengan jenis pekerjaan mereka yang berkaitan dengan sifat dari tugas pekerjaannya, hasil kerja yang dicapai, bentuk pengawasan yang diperoleh maupun rasa lega dan menyukai terhadap pekerjaan yang ditekuninya. Faktor kepuasan kerja. 1. Kompensasi dan kondisi kerja. Salah satu faktor terbesar dari kepuasan kerja adalah kompensasi dan tunjangan yang diberikan oleh perusahaan kepada seorang karyawan. Seorang karyawan dengan gaji yang baik, insentif, bonus, perawatan kesehatan, dan lainnya akan lebih bahagia dan puas dengan pekerjaannya dibandingkan dengan seseorang yang tidak memiliki pekerjaan dengan fasilitas yang sama. Lingkungan tempat kerja yang sehat juga menambah nilai bagi seorang karyawan. 2. Keseimbangan kehidupan kerja.
Setiap individu ingin memiliki tempat kerja yang baik serta pekerjaan yang dapat memungkinkan mereka menyisakan waktu yang cukup bersama keluarga dan teman. Kepuasan kerja bagi karyawan seringkali juga disebabkan oleh kebijakan keseimbangan hidup dan kerja yang baik yang memastikan bahwa karyawan menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga di samping melakukan pekerjaannya. Dengan keseimbangan hidup dan kerja yang baik, kualitas hidup karyawan dapat ditingkatkan dan dapat meningkatkan kepuasan kerja seorang karyawan. 3. Dihormati dan diakui. Respect and recognitive. Setiap individu menghargai dan merasa termotivasi jika mereka dihormati di tempat kerja mereka. Seorang karyawan tentunya akan semakin termotivasi apabila diberikan penghargaan atas kerja kerasnya. Karenanya, pengakuan merupakan salah satu faktor kepuasan kerja. 4. Keamanan kerja. Jika seorang karyawan yakin bahwa perusahaan akan berusaha mempertahankan mereka meskipun dalam kondisi pasar sedang bergejolak, itu akan memberi kepercayaan yang sangat besar. Keamanan kerja adalah salah satu alasan utama kepuasan kerja bagi karyawan. 5. Tantangan. Aktivitas kerja yang monoton dapat menyebabkan karyawan tidak puas. Oleh karena itu, hal-hal seperti rotasi pekerjaan, memberikan kesempatan untuk bekerja di proyek baru, dan lain sebagainya dapat membantu meningkatkan kepuasan kerja karyawan juga. 6. Pertumbuhan karir. Karyawan juga selalu berharap dan berusaha untuk mendapatkan pertumbuhan karir yang dapat membawa mereka ke tingkat lebih tinggi. Oleh karena itu, jika sebuah perusahaan memberikan peran pekerjaan yang lebih baru, tentunya juga akan meningkatkan kepuasan kerja karena karyawan tersebut tahu bahwa mereka akan mendapatkan kesempatan untuk peningkatan dalam karirnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.